Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Merangin Jambi akan mengambil tindakan tegas terhadap pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Merangin tanpa kebun dan tidak memiliki kemitraan yang izinnya diberikan oleh pemerintah. Bribka Purnawirawan Ahmad Fahmi mengatakan masalah izin pendirian pabrik kelapa sawit harus mengikuti aturan yang berlaku sebab jika tidak bakal menjadi masalah di kemudian hari. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan disebutkan bahwa pabrik harus memiliki perkebunan sendiri. Apabila tidak ada, maka pabrik diwajibkan menjalin kemitraan dengan petani untuk memenuhi pasokan bahan baku 20%. Menurut dia, pemerintah memang mengizinkan pabrik kelapa sawit tanpa kebun berdiri tetapi diwajibkan menjalin kemitraan dengan petani. Di Merangin, masih ada perusahaan yang tidak menjalin kemitraan dengan petani swadaya. Ia mencontohkan baiknya perusahaan sawit berdiri seperti PT Akrindo Indah Persada atau AIP Grup Wilmart. Perusahaan kelapa sawit itu bermitra dengan petani swadaya yang dikemas dalam wadah koperasi perkasa Nalo Tantan. Saya tahu persis tentang permasalahan ventilasi tentang sawit. Perusahaan yang tidak mempunyai kebun wajib mempunyai kemitraan kepada petani swadaya. Hal perusahaan ini tidak dilakukan. Dari mana ketelusuran buahnya? Berarti perusahaan itu ilegal dalam pemasokan buah. Saya tahu persis permasalahan regulasi tentang sawit. Karena saya mempunyai wadah koperasi yang sudah mempunyai sertifikasi ISPO, bahkan sudah mempunyai sertifikasi RSPO. Ahmad Fahmi menambahkan, pengusaha perkebunan kelapa sawit wajib memiliki sertifikat ISPO. Sertifikat ini merupakan regulasi teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, sertifikasi ISPO bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk kelapa sawit di pasar nasional dan internasional, meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk mendapatkan sertifikat ISPO, perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memenuhi prinsip dan kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, penerapan transparansi. Sertifikat ISPO berlaku selama 5 tahun. Setelah mendapatkan sertifikat, perusahaan perkebunan kelapa sawit akan menjalani audit berkelanjutan secara periodik. Sistem sertifikasi ISPO telah berjalan sejak tahun 2011, bahkan sejak Perpres 44 ditandatangani tahun 2020, petani swadaya wajib memiliki sertifikat ISPO berlaku November 2025.